Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devi Rahmiati, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah IPA SD dan Lab SD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dalam perkuliahan kali ini, meski masih dalam keadaan tatap maya. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabi'i, tabiatnya, serta kita selaku umatnya. Nama saya Ihsan Saiful Rahim, dengan NPM 215000041, selaku moderator dari kelompok 9, yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini dengan topik pembahasan sistem peredaran dan sistem rangka makhluk hidup, serta implikasinya terhadap pembelajaran IPA di SD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penjelasan dari pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Nasapa. Kepada Nasapa, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anasya Fariski Nafilia, NPM 215060072. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai sistem peredaran darah. Nah, apa kalian tahu apa itu sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah di sini adalah moda transportasi utama. Nah, darah di sini juga adalah komponen cairan, membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan, dan mengambil karbon dioksida dan bahan limbah dari jaringan untuk dikeluarkan. Nah, itu berdasarkan sistem peredaran darahnya. Kemudian sistem peredaran darah itu ada dua sistem peredaran darah, hewan, dan ada sistem peredaran darah manusia. Sebelum saya menjelaskan satu persatu mengenai sistem peredaran darah, kita harus terlebih dahulu mengetahui mengenai apa aja sih sistem peredaran darah di hewan dan apa saja sistem peredaran darah di manusia. Nah, sistem peredaran darah di hewan, kita bisa lihat di sebelah bahwa sistem peredaran darah hewan itu ada sistem peredaran darah hewan terbuka dan ada sistem peredaran darah hewan tertutup. Kemudian dari segi manusianya sendiri, sistem peredaran darahnya itu ada darah, ada komponen penyusun darah, ada alat peredaran darah pada manusia. Itu sistem peredaran darah kita bagikan. Nanti saya akan jelaskan mengenai yang pertama, yaitu sistem peredaran darah terbuka. Baiklah, di sini ada sistem peredaran darah terbuka. Sebelum itu, saya masih mengingatkan kembali bahwa sistem peredaran darah terbuka dan tertutup itu adalah mekanisme peredaran darah pada hewan. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan di sini saya bahwa sistem peredaran darah terbuka di sini adalah peredaran darah atau distribusi darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Nah, di sini peredaran darah pada sistem peredaran darah terbuka itu disebut hemolipi atau hemolit, yang juga merupakan cairan interstisial atau cairan yang berada di sekeliling sel. Nah, maksudnya ialah jika darah sama dengan cairan interstisial, dapat dipastikan bahwa darah memang ada yang berada di luar pembuluh. Nah, sehingga hal itulah yang dimaksud dengan darah berada di luar pembuluh pada sistem sirkulasi terbuka. Nah, kemudian di sini sistem peredaran darah terbuka dimiliki oleh hewan-hewan dari filum Arthropoda, yaitu serangga, laba-laba, udang-udang, dan sebagian besar hewan moluska. Nah, maksudnya ialah mekanisme ini, sistem peredaran darah terbuka tetap menggunakan jantung sebagai alat memompa hemolit ke seluruh tubuh. Nah, kontraksi jantung memompa hemolit bergerak melalui pembuluh darah ke dalam sinus untuk kembali menuju jantung. Contohnya seperti belalang. Nah, bisa kita lihat gambar di samping saya pada belalang. Jantung tubular dorsal memompa maju hemolit melalui pembuluh anterior dan menuju ke bagian samping hewan itu melalui beberapa pembuluh. Nah, pembuluh itu pembuluh lateral yang berurutan. Kemudian hemolitnya itu diperas ke arah samping melalui sinus oleh gerak tubuh dan masuk kembali ke jantung melalui ostia atau pori-pori yang dilengkapi dengan katup yang akan menutup ketika jantung berkontraksi. Kemudian sistem peredaran darah tertutup pada hewan. Nah, pada sistem peredaran darah tertutup pada hewan, darah hanya terdapat secara terbatas dalam pembuluh dan terpisah dari cairan interstisialnya. Nah, cairan darah pada sistem peredaran darah tertutup ini disebut darah dan tidak pernah keluar dari pembuluh. Nah, sistem peredaran darah tertutup ini dimiliki oleh filum Annelida atau cacing tanah atau hewan kelas atas, yaitu Cephalopoda atau cumi-cumi dan gurita dan semua vertebrata. Nah, oleh karena itu peredaran darah yang dimiliki manusia pun termasuk sistem peredaran darah tertutup ini diedarkan melalui pembuluh besar yang bercabang-cabang menuju organ. Nah, maksudnya pertukaran gas pun terjadi antara pembuluh darah dengan cairan interstisialnya. Darah pada sistem peredaran darah tertutup disebut darah yang berbeda dari cairan interstisialnya.
Nah, sama dengan sistem sirkulasi terbuka, keberadaan jantung menjadi alat pemompa darah sehingga darah dapat mengalir dari jantung menuju paru-paru dan bagian tubuh lainnya. Contohnya di sini pada seekor cacing tanah yang bisa kita lihat di samping PPT saya. Pada seekor cacing tanah itu ada 3 pembuluh utama, yaitu 1 dorsal, 2 ventral, dan yang ketiga cabang-cabang lainnya ke dalam pembuluh-pembuluh yang lebih kecil yang mengalirkan darah ke berbagai organ. Nah, pembuluh dorsal sendiri berfungsi sebagai jantung utama yang memompa darah maju ke depan oleh gerak peristatik. Nah, dekat dengan ujung anterior cacing tersebut. Nah, 5 pasang pembuluh melengkung mengitari saluran pencernaan sehingga menghubungkan pembuluh dorsal dan pembuluh ventral. Nah, pada seekor cacing tanah. Nah, pembuluh berpasangan itu berfungsi sebagai jantung tambahan yang mendorong darah ke arah ventral. Nah, darah mengalir ke arah samping dalam pembuluh ventralnya. Nah, itu contoh dari cacing tanah. Kemudian selanjutnya menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Tapi saya akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia hanya darahnya saja. Untuk seterusnya nanti ada pemateri selanjutnya. Baiklah, darah di sini adalah suatu jenis jaringan ikat yang terdiri atas beberapa jenis sel yang terus pendek dalam suatu matris jaringan yang disebut plasma. Tubuh manusia pada umumnya mengandung kurang lebih dari 4 sampai 6 liter darah. Nah, banyaknya darah seseorang itu bergantung pada berat tubuh dan ukuran badan. Ingat, berat tubuh dan ukuran badannya. Nah, setiap manusia membutuhkan darah untuk bertahan hidup. Nah, pada dasarnya nih, susunan atau jumlah komposisi darah dapat menentukan kesehatan seseorang. Nah, oleh karena itu, pemeriksaan darah merupakan salah satu bagian penting dalam mengukur kesehatan seseorang. Nah, darah juga merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel darah, keping darah, dan matris yang berbentuk cairan plasma. Nah, darah juga memiliki karakteristiknya. Yang pertama yaitu darah lebih berat dan lebih kental daripada air, berbau khas dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Yang kedua itu warna darah bervariasi. Nah, karena memiliki pigmen khusus yang disebut hemoglobin, darah itu ada yang berwarna merah terang sampai berwarna merah tua kebiruan. Nah, tergantung pada kadar oksigennya ya yang dibawa oleh sel darah merah. Kemudian yang tiga, volume darah yang beredar di dalam tubuh itu biasanya 8% dari berat badan. Nah, kalau orang dewasa itu yang sehat itu memiliki darah sekitar 5 liter. Nah, biasanya volume darah pada laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Ingat, volume darah pada laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Nah, hal ini tergantung pada ukuran tubuh dan berbanding terbalik dengan jaringan lemak di dalam tubuh. Nah, di sini juga di PPT di sini darah memiliki fungsi, yaitu yang pertama mengangkut gas pernapasan yaitu oksigen dan karbon dioksida, kemudian nutrisi dan juga hormon. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengangkut sisa metabolisme dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, urea, kemudian dikeluarkan melalui ginjal. Kemudian yang ketiga, fungsinya mengatur derajat keasaman atau pH dan komposisi ion cairan interstisial atau cairan jaringan. Kemudian fungsi yang keempat itu untuk pertahanan diri dari serangan mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya, atau sebagai sistem imun karena melawan senyawa toksik dan patogen di dalam tubuh. Kemudian yang kelima, fungsinya mempertahankan suhu tubuh, dan yang keenam, mencegah kehilangan cairan yang terjadi akibat luka karena di dalam darah mengandung substansi yang berperan dalam pembukuan darah. Yang ketujuh, mengatur keseimbangan antara darah dengan cairan interstisial. Nah, itu fungsi dari darah sendiri. Baiklah, cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari saya mengenai tadi sistem peredaran darah, definisinya, kemudian ada sistem peredaran darah hewan dan juga manusia, tadi yang terakhir saya darah. Kemudian pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nabila Putri Adinda Fahra, dipersilahkan. Nabila Putri Adinda Fahra dengan NPM 2150643 sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan pemaparan dari saudari Nasafa, yaitu ada komponen penyusun darah. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan berwarna bening kekuningan yang mengandung 92% air, 7% protein plasma, 1% bahan campuran, kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Plasma darah ini juga mengandung serum lipoprotein, yaitu senyawa biokimiawi yang mengandung protein dan lemak. Serum lipoprotein ini dapat berbentuk enzim, antigen, dan toksin. Lalu ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah ini memiliki bentuk seperti cakram dengan cekungan di bagian sentralnya. Sel darah merah ini dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Sel darah merah ini atau eritrosit ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikat oksigen oleh hemoglobin. Hemoglobin ini mengikat oksigen sehingga menjadi oksihemoglobin. Eritrosit juga berfungsi untuk membawa karbon dioksida ke paru-paru.
Hemoglobin ini berkaitan dengan karbon dioksida di bagian asam amino pada globin, sehingga bisa disebut karbaminohemoglobin. Lalu ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih ini dalam setiap milimeter kubik darah lebih kurang berjumlah 6.000 sampai 8.000 sel per mili. Leukosit ini kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sel limfosit, sel monosit, sel neutrofil, sel eosinofil, dan sel basofil. Lalu yang keempat itu ada keping darah atau trombosit. Pada kondisi normal, jumlah keping darah dalam tubuh manusia kurang lebih 2.250 tiap milimeter kubik darah. Keping-keping darah ini juga berfungsi dalam proses pembekuan darah. Bisa teman-teman lihat ada gambar atau contoh dari sel darah, yaitu ada sel darah merah, trombosit, leukosit, dan plasma pada gambar di samping. Nah, selanjutnya itu ada golongan darah. Golongan darah ini dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Itu ada dua kelompok, yaitu penggolongan darah sistem ABO. Nah, pada penggolongan darah sistem ABO ini, antigen berfungsi seperti tanda pengenal sel pada tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membedakan sel tubuh kita sendiri ataupun sel dari luar tubuh kita. Antigen yang menjadi pembeda golongan darah terletak pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Lalu penggolongan resus. Tidak jauh berbeda dari sistem ABO ini, golongan darah resus juga menggolongkan darah seseorang berdasarkan ada tidaknya antigen tertentu dalam darah. Antigen yang digunakan untuk penggolongan jenis ini yaitu antigen D. Sederhananya, jika seseorang memiliki antigen D, maka ia termasuk resus positif atau RH+. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki antigen D, ia termasuk resus negatif atau RH negatif. Lalu transfusi darah. Transfusi darah ini adalah pemberian darah dari satu orang ke orang lain yang kekurangan satu atau lebih komponen darah. Orang yang menyumbangkan darahnya disebut pendonor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Saat akan melakukan proses transfusi darah ini, ada yang perlu kita perhatikan. Untuk pendonor yaitu adalah antigennya, antigen si pendonornya. Nah, kalau untuk pasiennya itu resipiennya adalah antibodinya. Setelah tadi komponen penyusun darah, kita masuk ke alat peredaran darah pada manusia. Kita bahas dari jantung terlebih dahulu. Nah, jantung manusia ini mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna dan terletak di dalam rongga dada, serta terbungkus oleh lapisan perikardia. Perikardia ini terdiri dari 2 lapis, yakni lamina parietalis atau sebelah luar dan lamina visceralis atau menempel di dinding jantung. Di antara kedua lapisan ini terdapat kavum perikardia yang berisi cairan perikardia. Jantung sendiri terdiri dari 4 ruang, yakni 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau vertikal. Fungsi serambi ini adalah sebagai tempat lewatnya darah dari luar jantung ke bilik. Serambi juga dapat berfungsi sebagai pompa yang lemah sehingga membantu aliran darah dari serambi ke bilik. Bilik ini memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Jantung ini dibentuk terutama oleh 3 jenis otot jantung atau miokardia, yaitu otot serambi, otot bilik, otot balik, dan serta serabut otot perangsang dan pengantar khusus. Di antara serambi dan bilik jantung terdapat katup atriovertikuler atau valvula bicuspidalis yang berfungsi untuk mencegah aliran darah dari bilik ke serambi. Selama sistol atau katup semilunaris atau katup aorta dan pulmonalis ini mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis ke bilik selama diastol. Ketika berkontraksi, jantung memompa darah. Ketika berelaksasi, ruang jantung terisi dengan darah. Jantung mengalami kontraksi dan relaksi dalam satu siklus ritmis yang disebut siklus jantung. Lalu pembuluh darah. Yang pertama ada arteri atau pembuluh nadi. Arteri ini berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri ini memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Arteri ini memiliki sebuah katup atau valvula semilunaris yang berada tepat di luar jantung. Letak pembuluh nadi ini biasanya berada di dalam tubuh. Hanya beberapa yang terletak di dekat permukaan sehingga dapat kita rasakan denyutnya. Arteri ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika eksterna atau adventitia. Lapisan ini adalah lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan berfungsi untuk menguatkan dinding arteri. Lalu lapisan kedua itu tunika media, lapisan yang berada di tengah yang terdiri dari jaringan otot polos dan serabut elastis. Dan lapisan yang terakhir, lapisan ketiga, tunika intima, lapisan berada di dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Arteri yang terbesar ini adalah aorta dan arteri pulmonalis dengan diameter 1-3 cm. Aorta ini adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung yang membawa darah dengan kaya oksigen menuju seluruh tubuh. Lalu ada pembuluh vena. Pembuluh vena ini atau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Vena ini lebih mudah untuk dikenali
daripada arteri karena letaknya di daerah permukaan. Tekanan vena ini lebih lemah dibandingkan dengan arteri. Dan di sepanjang vena ini terdapat katup yang menjaga agar darah tak kembali lagi ke sel atau jaringan. Vena ini berhubungan dengan kapiler atau pembuluh rambut. Vena yang berkurang besar yang termasuk ke jantung ada 3 macam, yaitu vena cava superior, vena yang menerima darah dengan karbodioksida dari tubuh bagian atas, leher, kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Lalu vena cava inferior itu vena yang menerima darah kaya akan karbodioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan. Dan vena yang terakhir itu vena pulmonalis, vena yang membawa darah dengan oksigen dari paru-paru, kemudian masuk ke atrium sebelah kiri. Nah, yang terakhir, kapiler atau pembuluh rambut, yang merupakan pembuluh darah yang sangat halus. Diameternya itu sekitar 0,008 mm, serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke jaringan antar sel. Area kapiler di seluruh tubuh sangat luas, diperkirakan sekitar 7.000 meter persegi pada orang dewasa. Bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler yaitu rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Kapiler ini berfungsi sebagai penghubung antara arteri dengan vena, dan juga mengambil zat-zat dari kelenjar. Setelah kita membahas komponen penyusun darah, lalu tadi alat peredaran darah pada tubuh manusia, selanjutnya adalah mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, ada 2 macam peredaran darah dalam tubuh manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis dan kembali ke serambi kiri jantung melewati vena pulmonalis disebut peredaran darah kecil. Kebalikannya, peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta dan akhirnya kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava disebut peredaran darah besar. Pada saat selanjutnya, teman-teman bisa mengamati nih bagaimana peredaran darah pada manusia. Silakan teman-teman amati terlebih dahulu. Setelah tadi teman-teman menyimak slide di mana ada peredaran darah kecil, peredaran besar, itu alurnya seperti apa, kita bahas kelainan pada sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada anemia. Penyakit ini sangat umum dan sering kita temui di sekitar kita. Anemia ini ada suatu keadaan penurunan kapasitas sel darah merah dalam mengikat oksigen karena rendahnya konsentrasi hemoglobin di dalam tubuh kita. Lalu ada sickle cell anemia. Nah, anemia ini disebabkan karena terbentuknya hemoglobin yang tidak normal. Yang ini menyebabkan sel darah merah menjadi berbentuk bulan sabit yang harusnya tadi bulat gitu ya. Ini tidak normal karena bentuknya seperti bulan sabit pada saat kekurangan oksigen sehingga sel darah merah ini mudah pecah. Nah, kelainan ini juga bisa disebabkan oleh terjadinya mutasi pada salah satu asam amino rantai beta penyusun Hb kita. Lalu ada talasemia. Talasemia ini ada kelainan pada struktur Hb. Dalam hal ini, sel darah merah tidak mampu menghasilkan sejumlah rantai alfa dan rantai beta secara normal. Akibatnya, produksi sel darah merah menjadi sangat lambat dan sel darah merah ini mudah matang menjadi sangat rapuh serta berumur pendek. Penderita talasemia ini membutuhkan transfusi darah secara rutin dalam setiap waktunya. Lalu ada leukemia. Kalau 3 penyakit tadi adalah permasalahan dari sel darah merah, nah leukemia ini adalah salah satu kelainan dari sel darah putih. Itu suatu keadaan yang dimana tandai dengan kenaikannya jumlah leukosit atau sel darah putih dalam darah secara drastis. Yang selanjutnya ada varises. Nah, varises ini terjadi pelebaran pada pada pembuluh darah vena di betis atau bisa juga sih di daerah-daerah yang tersembunyi gitu. Biasanya jika terjadinya pada anus atau dubur dinamakan wasir atau ambeien gitu. Oleh sesuatu hal varises ini dapat menyebabkan pendarahan. Yang terakhir, hemofilia. Hemofilia ini adalah kelainan genetis yang diturunkan. Kalau yang tadi faktor umum, kalau ini faktor yang diturunkan. Ditandai dengan tidak dihasilkannya faktor-faktor yang diperlukan dalam proses pembekuan darah. Orang yang menerima penyakit ini atau menderita penyakit ini biasanya adalah laki-laki dan darahnya ini sulit membeku jika terjadi luka. Jadi lukanya sulit untuk mengering atau jadi bekas lukanya basah gitu ya, susah untuk kering dan menutup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada saudara moderator yaitu Ihsan Saiful Rohim telah memberikan saya kesempatan waktu untuk mempresentasikan materi yang selanjutnya yaitu sistem rangka makhluk hidup. Baik, sebelum saya melanjutkan penjelasan materi tersebut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Rindam Miningrat dengan nomor pokok mahasiswa 215060058.
Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem rangka makhluk hidup. Sistem rangka atau sistem kerangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Kemudian sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe eksternal, yang kedua internal, dan yang terakhir basis cairan atau rangka hidrostatik. Kemudian walaupun sistem kerangka hidrostatik dapat pula dikelompokkan secara terpisah karena tidak ada struktur penunjang. Rang tulang adalah sistem kerangka utama dalam vertebrata. Rangka bekerja sama dengan kulit menyediakan bentuk dasar suatu organisme. Rangka memungkinkan pergerakan tubuh dengan bekerja sama dengan sistem otot. Selanjutnya itu sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia merupakan kumpulan dari tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain, kemudian membentuk sistem gerak. Ada sistem gerak, tulang rangka tidak dapat bergerak sendiri, yang melainkan bekerja sama dengan otot. Kerjasama antara keduanya dikenal dengan sistem muskuler. Otot dengan bantuan sendi dan struktur pendukung lainnya. Terdapat ligamen, tendon, fascia, dan bursai. Kemudian memungkinkan tulang rangka untuk bergerak. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan seperti tenggorokan yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Kemudian rata-rata manusia dewasa memiliki sekitar 206 tulang, walaupun jumlah ini dapat bervariasi antara individu. 206 tulang tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang fungsi rangka tubuh pada manusia. Rangka tubuh pada manusia mempunyai berbagai macam fungsi, antara lain sekitar 7 fungsi. Yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh, yang kedua melindungi organ dan bagian-bagian atau jaringan yang tubuhnya lengkap. Kemudian yang ketiga menegakkan tubuh, yang keempat tempat melekatnya otot-otot rangka, yang kelima alat gerak pasif, yang keenam tempat produksi sel-sel merah, tempat produksi sel-sel darah merah atau hematopoiesis, yang ketujuh tempat cadangan kalsium dan fosfat. Baik, yang selanjutnya itu tentang tulang rangka. Tulang adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pembentuk rangka dan alat gerak tubuh. Tulang juga memiliki fungsi sebagai pelindungan organ-organ internal serta tempat penyimpanan mineral dalam tubuh. Dalam proses yang merupakan proses pembentukan tulang yang terjadi pada masa perkembangan fetus dan setelah individu lahir, tulang rangka dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian besar, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Kita jelaskan satu persatu, yaitu tentang yang pertama itu tentang rangka aksial atau rangka poros, bisa juga disebut sumbu tubuh. Rangka aksial terdiri dari atas tulang kepala atau tengkorak, tulang belakang atau vertebrae, tulang dada dan tulang rusuk, sternum dan costa. Kemudian rangka aksial tengkorak terdiri atas kranium atau tempurung kepala, kemudian wajah dan telinga. Rangka tempurung kepala terdiri atas 1 tulang dahi atau frontal, 2 tulang atau parietal, 2 tulang pelipis atau temporal, 1 tulang kepala belakang atau occipital, 1 tulang baji atau stenoid, dan 1 tulang tapis atau ethmoid. Rangka wajah tersusun atas 1 tulang rahang bawah atau mandibula, 2 ruas tulang hidung atau nasal, 2 tulang lakrima, 1 tulang vomer, 2 tulang konika, 2 tulang pipi atau zygomotaki, dan 2 ruas rahang atas atau maxilia. Sementara itu rangka telinga terdiri atas 2 martil atau malleus, 2 paron atau incus, dan 2 stapes. Kemudian yang selanjutnya yaitu rangka apendikular atau bisa disebut juga rangka tulang tambahan. Rangka apendikular atau disebut juga rangka tulang tambahan itu merupakan tulang-tulang penyusun alat gerak manusia, yaitu tangan dan kaki. Kemudian rangka apendikular tersusun atas tulang anggota gerak atau tungkai, tulang bahu dan panggul. Tulang anggota gerak tersusun atas tungkai atas dan tungkai bawah. Rangka tungkai atas terdiri dari 2 tulang atas atau humerus, kemudian 2 tulang pengumpil atau radius, 2 tulang asta atau ulna, 16 ruas tulang pergelangan tangan atau karpal, 10 ruas tulang telapak tangan atau metakarpal, dan 28 ruas tulang jari-jari tangan atau palangis. Sementara itu rangka tungkai bawah tersusun atas 2 tulang paha atau femur, 2 tulang tempurung lutut atau patella, 2 tulang kering atau tibia, 2 tulang betis atau fibula, 14 ruas tulang pergelangan kaki atau tarsal, 10 ruas tulang telapak kaki atau metatarsal, dan 28 ruas tulang jari-jari atau palangis. Kemudian di samping rangka apendikular atau rangka tulang tambahan yang terdapat dalam PPT ada klasifikasi tulang
tulang. Tulang berdasarkan bentuknya bisa dibagi menjadi 5, yaitu tulang panjang atau tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, tulang sesamoid. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Tulang panjang atau tulang pipa atau ossa longa bentuk silinder racing berbentuk bulat. Kemudian tersusun atas tulang conchecus, contohnya ialah tulang femur, humerus, fibula, tibia, radius, dan ulna. Kemudian tulang pendek ossa brevia bentuknya hampir sama dengan tulang panjang, tetapi bagian distal lebih kecil daripada bagian proksimal serta berukuran pendek dan kecil. Contohnya adalah tulang metakarpal dan tulang metastasial. Kemudian yang ketiga yaitu tulang pipih atau ossa plana, bentuknya hampir sama dengan tulang panjang, tetapi bagian distal lebih kecil daripada bagian proksimal serta berukuran pendek dan kecil. Contohnya adalah tulang metakarpal dan metarsal. Kemudian yang keempat ada tulang tidak beraturan, mempunyai bentuk yang unik sesuai fungsinya dan terdiri dari tulang sponyosa yang dibungkus oleh selapis tipis tulang kompakta. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang atau vertebra dan tulang wajah. Kemudian tulang sesamoid merupakan tulang kecil yang terletak di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian, berkembang bersama tendon dan jaringan fascia. Contohnya ialah patella atau tempurung lutut. Tempat satu atau dua tulang berada saling berdekatan. Fungsi utama sendi adalah memberi pergerakan dan fleksibilitas dalam tubuh. Kemudian berdasarkan sifatnya, gerakannya sendi dapat diklasifikasikan menjadi ke dalam 3 jenis, yaitu sinatorsis, ampiartosis, diartosis. Sinatorsis adalah sendi mati, tidak memungkinkannya adanya gerak. Contohnya adalah sutura tulang tengkorak. Kemudian apipartosis atau sendi kaku, memungkinkannya adanya sedikit gerak. Contohnya adalah pelvic, simpis, dan tibia. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai diartosis atau sendi gerak, memungkinkan adanya gerak bebas. Diartosis dibedakan menjadi 6 macam, yaitu sendi engsel, sendi luncur, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, dan sendi elipsoidal. Contohnya ialah siku, lutut, dan pergelangan. Tulang-tulang berdasarkan struktur atau jaringan yang menghubungkan dapat dibedakan seperti gambar yang ada di PPT ya. Yang pertama ada fibrasa. Sendi ini tidak memiliki lapisan tulang rawan dan tulang yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh jaringan penyambung fibrasa, contohnya sutura pada tulang tengkorak anak. Kemudian yang kedua yaitu cartilago, yaitu sendi yang ujung tulangnya terbungkus oleh tulang rawan hialan, disokong oleh ligamen dan hanya dapat sedikit bergerak. Sendi jenis ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sindrokosis, yaitu sendi-sendi yang seluruh persendiannya diliputi oleh tulang rawan hialan, contohnya sendi-sendi kostokondral. Kemudian yang kedua simfisis, yaitu sendi yang tulang-tulangnya memiliki suatu hubungan fibrocartilago dan selapis tulang rawan hialan yang menyelimuti permukaan sendi, contohnya simfisis pubis dan sendi tulang punggung. Kemudian yang ketiga yaitu sendi sinovial, yaitu sendi tubuh yang dapat digerakkan, serta memiliki rongga sendi dan permukaan sendi yang dilapisi tulang rawan hialan, memiliki membran yang menyekresi cairan sinovial untuk lubrikasi dan absorpsi. Sekian yang materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rindang atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu tentang otot. Otot merupakan mesin yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi mekanik yang dapat terwujud dalam suatu aktivitas fisik. Dalam hal ini, otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dikarenakan adanya ketersediaan energi dari sistem energi. Kontraksi otot yang terjadi pada tubuh manusia mampu melakukan kerja seperti mesin. Otot merupakan alat gerak yang mampu menggerakkan tulang. Otot kerangka secara poluter dikendalikan oleh sistem saraf, pusat, dan tepi. Fungsi otot adalah mengendalikan pergerakan, mempertahankan postur tubuh, dan menstabilkan panas. Otot memiliki kemampuan diantaranya ekstabilitas, yaitu kesanggupan sel untuk menerima dan merespons stimulus. Selanjutnya, kontraksibilitas adalah kesanggupan sel untuk merespons stimulus dengan memendek secara paksa. Ekstabilitas adalah kesanggupan sel untuk merespons stimulus dengan memperpanjang dan memperpendek serat otot saat relaksasi ketika berkontraksi dan memanjang saat rileks. Elastisitas adalah kemampuan sel untuk menghasilkan waktu istirahat yang lama serta memendek dan memanjang. Otot manusia dapat dibagi menjadi 3.
yaitu ada otot rangka atau lurik, otot yang melekat pada rangka dan menjadi alat gerak utama. Kerja otot lurik dikendalikan secara sadar oleh sistem saraf pusat. Yang kedua ada otot polos, merupakan otot yang ditemukan pada organ dalam, viskera, saluran pencernaan, pembuluh darah, dan lain-lain. Dikendalikan di luar kesadaran melalui saraf otonom. Yang ketiga ada otot jantung, adalah otot yang istimewa karena hanya ditemukan pada jantung dan bekerja seperti otot polos namun berbentuk otot lurik. Selanjutnya ada struktur pendukung. Ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Terdapat beberapa jenis ligamen, yaitu ligamen tipis adalah pembungkus tulang dan kartilago merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya pergerakan. Kedua ada ligamen jaringan elastis kuning, merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi seperti pada tulang, bahu, dan tulang lengan atas. Selanjutnya ada tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat, sifat fleksibel dan terbuat dari fibrosa protein kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Tendon merupakan ikatan jaringan fibrosa yang membentuk akhir dari suatu otot dan menempel pada tulang. Pembungkus ini dibatasi oleh membran sinovial yang memberikan lubrikasi untuk memudahkan penggerakan tendon. Selanjutnya ada fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapat langsung di bawah kulit sebagai fascia superficial sebagai pembungkus tebal. Jaringan penyambung fibrosa yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Selanjutnya ada bursae. Bursa adalah suatu kantong kecil dari jaringan konektif lokal yang mempunyai tekanan di mana membantu pergerakan. Bursa dibatasi dengan membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Sistem rangka pada vertebrata. Sistem rangka pada hewan vertebrata sama seperti pada manusia, yaitu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Namun, hewan yang hidup di udara dan di air memiliki struktur tulang yang khas. Selain itu, hewan-hewan tersebut memiliki struktur tambahan pada tubuhnya untuk mendukung pergerakan. Yang pertama, sistem rangka hewan yang hidup di udara. Burung merupakan hewan yang beradaptasi dengan baik untuk bergerak di udara. Burung memiliki rangka yang ringan dan rapi atau pipi. Sistem tulang dan otot yang kuat untuk menggerakkan sayap, serta sayap dan bulu-bulu yang berfungsi untuk mengangkat tubuh burung di udara. Burung memiliki struktur tulang yang teradaptasi untuk terbang, diantaranya yaitu burung memiliki paruh yang lebih ringan dibandingkan rahang dan gigi pada mamalia. Yang kedua, burung memiliki sternum yang pipih dan luas, berguna sebagai tempat pelekatan atau terbang yang luas. Selanjutnya, tulang-tulang burung merongga dan ringan. Tulang-tulang tersebut sangat kuat karena memiliki struktur bersilang. Selanjutnya, sayap tersusun dari tulang-tulang yang lebih sedikit dibanding tulang-tulang pada tangan manusia, yang berguna untuk mengurangi berat, terutama ketika burung terbang. Selanjutnya, tulang belakang bergabung untuk memberi bentuk rangka yang padat, terutama ketika melepaskan sayap saat terbang. Yang kedua, ada sistem rangka hewan akuatik. Hewan akuatik lebih sulit bergerak di air karena air memiliki kerapatan yang lebih besar dibanding udara. Namun, air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding udara. Beberapa hewan yang hidup di air memiliki struktur tubuh yang sistem gerak yang khas. Contohnya ada ikan. Untuk bergerak di dalam air, ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Yang kedua, ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Gelembung renang untuk mengatur gerakan vertikal. Susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan melawan air. Sistem penyokong pada vertebrata. Rangka hidrostatik adalah sistem-sistem penyokong pada vertebrata awal, bergantung pada sifat air dan cairan-cairan terkait yang relatif tak dapat termanfaatkan. Sistem-sistem hidrostatik semacam itu yang masih ada hingga kini terdiri atas sebuah rongga terisi cairan yang dikelilingi oleh otot. Contohnya pada rongga-rongga internal hydra dan anggota subfilum Cnidaria lainnya, yang juga berbentuk tubular, cacing pipi, dan bahkan cacing-cacing dalam merupakan contoh dari penggunaan gastrovakular pada hydra dan planaria atau selom yang lebih rumit sebagai rangka hidrostatik. Adanya rangka hidrostatik kemungkinan gerakan peristalsis. Gerakan peristalsis merupakan penggerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai ekor. Gerakan ini dapat terjadi karena adanya otot sirkuler dan otot longitudinal.
Selanjutnya ada exoskeleton. Exoskeleton arthropoda adalah kemajuan luar biasa dalam hal mekanisme penyokongan struktural. Rangka eksternal hewan-hewan berkaki buku itu memainkan peranan kunci dalam adaptasi kehidupan di lingkungan darat. Exoskeleton tak hanya menyediakan sokongan struktural dan perlindungan terhadap bagian-bagian lunak di bawahnya, tetapi juga mencegah kekeringan berkat lapisan luar berlilin yang ditemukan pada organisme-organisme terestrial atau melekat ke bagian-bagian berbeda pada sisi dalam rangka, dalam susunan yang memungkinkan pergerakan di sekitar sendi-sendi yang fleksibel. Exoskeleton terdiri dari seal dan body case. Seal atau cangkang merupakan exoskeleton yang tidak menutupi keseluruhan tubuh hewan. Cangkang ini terdiri dari satu atau dua bagian kepingan yang tumbuh bersama dengan tubuh hewan pemiliknya. Cangkang paling banyak ditemukan pada hewan bapalpial dan gastropoda molluscus. Sementara itu, body case lebih kompleks daripada seal. Body case merupakan exoskeleton yang menutupi keseluruhan permukaan tubuh hewan. Body case terdiri dari sejumlah kepingan yang disatukan pada sendi-sendi tertentu yang fleksibel. Body case tidak dapat tumbuh sehingga secara periodik harus ditinggalkan dan diganti dengan yang baru. Contohnya pada arthropoda yang mencakup kelompok serangga, udang, dan laba-laba. Selanjutnya ada implikasi terhadap pembelajaran IPA di SD. Siswa kelas 5 SD pada mata pelajaran IPA akan memahami pengenalan sistem peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta penyakitnya. Pada pembahasan itu, siswa diminta untuk memahami mengenai proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, organ-organ peredaran darah seperti darah, plasma darah, sel darah, dan keping darah, golongan darah, jantung, dan pembuluh darah. Pada sistem rangka, siswa sekolah dasar dapat memahami mengenai rangka manusia dan rangka pada hewan. Pada rangka manusia, siswa sekolah dasar belajar mengenai rangka kepala terlebih dahulu seperti fungsi dan letak tulang hidung, tulang pipi, tulang dahi, hingga tulang ubun-ubun. Setelah itu, siswa memahami rangka badan hingga anggota dalam seperti tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, hingga tulang jari tangan dan jari kaki. Yang dimana setelah siswa mempelajari sistem rangka makhluk hidup, mereka akan mudah mengetahui struktur tubuh manusia maupun hewan. Kesimpulannya, sistem peredaran darah adalah moda transportasi utama tubuh. Darah, komponen cairan, membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan dan mengambil karbon dioksida dan bahan limbah dari jaringan untuk dikeluarkan. Pada hewan tingkat tinggi terdapat dua tipe sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah manusia, darah adalah komponen terpenting yang berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi keseluruhan tubuh. Adapun komponen penyusun darah seperti plasma darah, sel darah merah, eritrosit, dan sel darah putih leukosit. Pada sistem peredaran darah manusia, darah adalah komponen terpenting yang berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi keseluruhan tubuh. Adapun komponen penyusunan darah seperti plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah, trombosit, dan golongan darah. Alat peredaran darah manusia yaitu jantung dan pembuluh darah, arteri, vena, kapiler, serta mekanisme peredaran darah manusia dan kelainan pada sistem peredaran darah. Sistem rangka atau sistem kerangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada manusia hidup untuk dapat bergerak. Sistem rangka manusia merupakan kumpulan dari tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain membentuk sistem gerak. Pada sistem gerak, tulang rangka tidak dapat bergerak sendiri, melainkan bekerja sama dengan otot. Sistem rangka pada manusia terdiri dari tulang, sendi, dan otot, serta struktur pendukung. Sistem rangka pada hewan vertebrata sama seperti pada manusia, yaitu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Aplikasi sistem peredaran darah dan sistem rangka adalah diminta untuk memahami mengenai proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Organ-organ peredaran darah seperti darah, plasma darah, sel darah, dan keping darah. Golongan darah itu jantung dan pembuluh darah. Pada rangka manusia, siswa sekolah dasar belajar mengenai rangka kepala terlebih dahulu, seperti fungsi dan letak tulang hidung, tulang pipi, tulang dahi, hingga tulang ubun-ubun. Setelah itu, siswa memahami rangka badan hingga anggota gerak. Sekian kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.